Halo sob, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Hush. Film ini dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang seorang gadis yang kehilangan kemampuan mendengar dan berbicara setelah penyakit meningitis mulai menyerangnya. Cerita kemudian ketika rumahnya diteror oleh pembunuh bertopeng yang sebelumnya telah menikam tetangganya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Maddie. Maddie merupakan seorang wanita tunarungu dan bisu. Namun ia memiliki bakat yang luar biasa sebagai penulis novel. Ia menjadi tunarungu dan bisu karena saat berusia 13 tahun ia mengalami penyakit meningitis. Walaupun dengan keterbatasan itu dirinya berprofesi sebagai penulis novel yang terkenal. Maddie tinggal di sebuah rumah yang berada di tengah hutan bersama kucingnya. Suatu hari tetangganya yang bernama Sarah berkunjung ke rumah Maddie untuk mengembalikan salinan novel karangan Maddie. Saat itu Maddie sedang memasak dan ia pun meninggalkan masakannya. Kemudian Sarah memuji novel buatan Maddie yang baru setengah jadi. Ia bahkan tidak percaya jika Maddie bisa menulis sebuah cerita yang sulit ia tebak endingnya. Kemudian Maddie menjelaskan bahwa di pikirannya ia mendengar suara-suara yang membuatnya terinspirasi dan ia menyebutnya sebagai otak penulis. Suara-suaranya didengar Maddie, di pikirannya bisa memberinya ide untuk menulis banyak ending dari novel yang ia tulis sendiri. Maddie masih belum menyelesaikan ending dari novel yang ia buat karena ia kesulitan menentukan ending yang harus ia pilih. Tak lama setelah itu, Sarah pulang ke rumah karena hari sudah larut malam. Maddie pun kembali bekerja menulis novel. Baru menulis sedikit, Maddie pun pergi ke dapur untuk membersihkan sisa-sisa makanannya. Saat ia sedang mencuci piring, secara tiba-tiba Sarah datang dan mencoba meminta tolong kepada Maddie. Namun semua itu sia-sia karena Maddie tidak bisa mendengar teriakan Sarah yang sedang dikejar oleh sosok bertopeng. Sosok bertopeng ini kita sebut saja sebagai Andy. Andy terus mengejar Sarah hingga sampai ke rumah Maddie. Lalu si Andy memanah Sarah dan langsung menikamnya dengan sadis hingga Sarah pun meninggal di tempat. Setelah Sarah meninggal, Andy pun mengetahui bahwa Maddie tidak bisa mendengar. Kemudian Andy memutuskan untuk menjadikan Maddie sebagai korban selanjutnya. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, Maddie kembali melanjutkan untuk menulis ending dari novel buatannya. Kemudian ia menerima panggilan video call dari Max. Mereka berdua pun saling berbincang-bincang. Saat Maddie dan Max sedang asik berbincang-bincang, si Andy langsung masuk ke rumah Maddie dan mengambil ponsel milik Maddie. Max pun secara tidak sengaja melihat sesuatu yang bergerak di belakang Maddie. Lalu Maddie berkata kepada Max, mungkin saja itu hanya kucing peliharaannya. Maddie pun mengakhiri panggilan itu dan segera mencari kucingnya. Ia berpikir mungkin saja kucing yang sedang lapar. Tetapi saat ia memanggil kucingnya tidak kunjung datang. Karena hal itu, Maddie pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Saat ia membuka laptopnya, ia mendapatkan pesan dari ponselnya sendiri. Pesan itu berisi foto Maddie saat ia sedang duduk di sofa. Terlihat bahwa foto itu diambil dari luar rumah. Maddie pun menjadi takut dan ia segera mengecek ke arah luar rumahnya. Dan benar saja, saat Maddie mengecek keluar rumah, si Andy tepat berada di depan pintu rumahnya. Dengan cepat Maddie pun langsung menutup pintu rumah. Karena merasa terancam, Maddie pun langsung mengunci semua pintu dan jendela yang ada di rumahnya. Setelah mengunci seluruh pintu dan jendela di rumahnya, Maddie mencoba menelpon polisi. Namun si Andy langsung mematikan aliran listrik di rumah Maddie yang mengakibatkan wifi-nya mati.
Tak hanya itu saja, si Andi dengan sengaja mengempeskan ban mobil Medi untuk mencegah Medi kabur. Lalu Medi menuliskan kata-kata ancaman di kaca agar si Andi pergi dari sini. Tapi ancamannya tidak berpengaruh pada Andi. Andi malah membuka topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya kepada si Medi. Kemudian si Andi berkata bahwa dirinya bisa saja masuk ke rumah Medi kapanpun ia mau. Tapi ia tak akan melakukannya karena ia akan masuk saat Medi sudah pasrah dengan hidupnya. Anytime I want. But when you wish you're dead, that's when I... Tak lama setelah itu, Andi pergi dan mulai berjaga-jaga di sekitar rumah dengan membawa busur panah yang tujuannya agar Medi tak bisa kabur kemana-mana. Medi pun dengan cepat mengambil tindakan untuk melawan si Andi. Ia dengan cepat mengambil pisau dan palu, lalu ia bersembunyi di kamarnya sambil menunggu si Andi masuk. Saat ia bersembunyi, Medi mendengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Medi pun dengan pelan-pelan mengecek siapa yang mengetuk jendela kamarnya. Lalu ia pun sangat terkejut melihat Sarah telah meninggal karena telah dibunuh oleh Andi sebelumnya. Medi pun menjadi sangat sedih karena Sarah telah meninggal dengan sangat sadis. Lalu Medi ingat bahwa Sarah selalu meletakkan handphonenya di kantong belakang celananya. Medi lalu dengan cepat mengalihkan perhatian si Andi dengan menyalakan alarm mobilnya. Mendapatkan kesempatan itu, Medi mencoba mengambil ponsel Sarah yang ada di kantong celananya. Namun aksi Medi yang membuat dirinya hampir saja tertangkap. Dengan cepat Medi langsung melukai tangan Andi dengan menggunakan palu. Ternyata handphone Sarah telah dibawa oleh si Andi. Kemudian Medi mencoba kabur dari Andi dengan sangat hati-hati. Namun aksinya itu diketahui oleh Andi. Dalam hasil percobaan kaburnya, Medi hampir saja terkena tembakan anak panah dari Andi. Ia pun dengan cepat kembali ke dalam rumahnya. Tak menyerah sampai di sana, Andi kembali mencoba kabur melalui jendela atas rumahnya dengan membawa senter. Senter itu nantinya akan dilempar ke arah hutan yang tujuannya untuk memancing Andi agar Andi mengejar senter tersebut. Alhasil Andi pun terpancing, namun Andi sangat cerdik di mana dirinya dengan cepat mengetahui keberadaan Medi. Andi langsung memanah tepat mengenai pahanya Medi. Medi mengalami luka yang cukup serius di bagian pahanya, namun ia berhasil mencabut busur panahnya dan kembali ke dalam rumah. Lalu Medi pun dengan cepat menutup lukanya agar ia tak kehabisan darah. Di sisi lain datanglah John yang merupakan pacar Sarah. John datang ke rumah Medi untuk mencari Sarah yang telah menghilang. Tak lama setelah itu, Andi kemudian menyadari kehadiran dari si John. Andi di sana berpura-pura menjadi polisi dan beralasan bahwa ia datang ke sana karena ada panggilan darurat dari rumah Medi. Dia berkata bahwa ada penyusup di dalam rumah itu. Namun John merasa ada yang aneh karena Medi tak bisa berbicara maupun mendengar. Lalu bagaimana caranya ia menelpon, apalagi teleponnya menggunakan panggilan suara. Dan John berpura-pura untuk mempercayai perkataan dari si Andi. Lalu John berbohong kepada Andi bahwa terdapat kunci cadangan yang terletak di bawah pot. Andi dengan cepat mencoba mencari kunci cadangan rumah Medi. Saat Andi lengah, John dengan cepat mengambil batu dan mencoba memukul si Andi, namun pandangannya teralihkan oleh Medi. Ia mengetuk pintu rumahnya. Si Andi kemudian sadar dan langsung menikam leher John dengan menggunakan pisau. Setelah mengalami luka, John tidak langsung menyerah. Sebelum mati kehabisan darah, dirinya mencoba melawan Andi dengan cara menyekiknya. Lalu ia meminta Medi untuk segera lari menjauhi rumah ini. Medi pun sangat shock dan ia bingung apa yang harus ia lakukan agar ia tetap hidup. Kemudian Medi menyadari bahwa ia tidak bisa kabur dan bersembunyi. Satu-satunya cara agar ia tetap bisa hidup adalah dengan membunuh si Andi. Lalu ia dengan cepat menyerang Andi dengan menggunakan anak panah. Andi kemudian menyadari bahwa Medi keluar dari rumahnya dan ia pun dengan cepat mengejar si Medi. Saat Medi mencoba masuk ke dalam rumahnya, ia secara tak sengaja menjatuhkan anak panah terakhirnya. Medi pun mencoba mengambil panah itu, namun tangannya dijepit dengan pintu oleh si Andi. Kemudian Andi menginjak jari tangan Medi hingga patah. Medi pun hanya bisa berteriak kesakitan akibat jarinya yang patah.
Tak lama setelah itu, Medi pun bangun dan langsung menantang Andi. Tantangan itu membuat si Andi langsung mencoba masuk ke dalam rumah Medi. Medi akan mempertaruhkan hidupnya untuk membunuh si Andi. Tapi sebelum itu, Medi menulis ciri-ciri penjahat ini dan diberikan kepada keluarganya agar jika dirinya mati, polisi bisa lebih mudah untuk mencari pelakunya. Setelah itu, Medi dengan cepat mengambil pisau dan bersembunyi di kamar mandinya sambil menunggu Andi masuk ke dalam. Namun tanpa diketahui Medi, Andi telah berada di belakangnya karena sebelumnya dia masuk lewat atap rumahnya. Saat Andi mencoba menikam Medi, Medi cepat menyadari keberadaannya dan langsung menusuk lututnya. Ia pun berteriak kesakitan. Kemudian Medi menggunakan kesempatan itu untuk mencoba kabur. Tapi karena Medi sudah kehilangan banyak darah, akibatnya pandangan Medi mulai kabur. Di sisi lain, Andi terus mengikuti dirinya. Dengan cerdiknya, Medi menyemprotkan cairan pembersih tepat mengenai mata si Andi. Di saat bersamaan, Medi menyalakan alarm rumahnya agar si Andi merasa terganggu. Namun hal itu ternyata sia-sia saja. Akibatnya si Medi diserang habis-habisan oleh si Andi. Dengan pertarungan yang amat menegangkan, singkat cerita saja, Medi berhasil membunuh si Andi dengan menusuk lehernya. Lalu Medi mengambil handphone miliknya untuk menelpon polisi agar Medi mendapatkan bala bantuan. Di akhir film, Medi menunggu bala bantuan dari polisi bersama dengan kucingnya. Kemudian raut wajah Medi berubah menjadi tersenyum. Yang mungkin menurut saya pribadi, Medi tersenyum karena ia berhasil menemukan ending terbaik dari novel yang ia tulis. Dan cerita pun selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan nantikan video selanjutnya.